Pesan sulit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Alhamdulillah. Ini Pak terkait tugas saya sebagai guru penggerak Pak. Salah satunya saya mau mengobservasi Bapak kelas. Kemudian saya juga ingin melakukan coaching terhadap teman-teman dan Bapak yang sampel ya Pak. Nah, Pak, untuk kegiatan pra-coaching ini Pak, sebelumnya saya ingin tahu Pak, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas nanti Pak? Kebetulan ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi ini materi ini tentang konfigurasi elektron. Jadi susah dalam pelajaran dunia karena tentang konfigurasi elektron itu kita bisa melakukan berbagai hal. Satunya melakukan unsur, kemudian ya kita bisa tahu bagaimana komposisi unsur kandungan oksidator. Jadi memang tujuan pembelajaran karena tadi ini beserta didik akan menjelaskan konfigurasi elektron menggunakan Power dan aturan akbau, kemudian menghubungkannya dengan tabel proyek. Letak unsur ke dalam tabel proyek. Pakai apa dah? Pakai tulang. Oke, untuk tujuan ini Pak, ini berapa jam pelajaran Pak? Materi ini kali pertemuan 3 jam pelajaran. Kira-kira Pak, selama melakukan observasi nanti, area apa yang hendak Bapak sampai untuk dikembangkan? Yang pertama tentu dalam proses pembelajaran siswa diharapkan pembelajaran yang akan saya lakukan itu menggunakan metode ini dan menerapkan inquiry terdini. Jadi nanti siswa diharapkan aktif mulai dari tahap eksplorasi sampai nanti pada pengambilan kesimpulan dengan kelompok masing-masing. Berarti nanti saya melihat bagaimana keaktifan siswa yang kelas Bapak mengajar Pak ya. Strategi apa nih yang Bapak siapkan untuk mencapai ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya menggunakan metode cooperative learning. Memang guru sebenarnya pada metode ini lebih kepada fasilitator dan penguat pemahaman materi dari siswa. Jadi nanti di dalam kelompok itu memang siswa itu diharapkan aktif, saling memberikan pendapat, saling bertukar pikiran mengenai pemahaman terhadap kecerdasan. Jadi metodenya pakai kalkulator. Selain itu Pak, media ada yang Pak kira-kira? Ya kalau media pertama saya tentu kalau bicara ini harus ada FAPD. Nah, FAPD ini saya terapkan menggunakan 3 level representatif. Kalau kimia itu kan mesti ada gambaran secara apa ya? Kan kimia itu juga ada yang mikro dan ada makro, juga ada simboliknya. Jadi 3 hal itu harus dikuatkan dengan memang menerapkan untuk di KPD. Kemudian untuk membuat kelas menjadi lebih aktif, nanti saya mungkin menerapkan dan menggunakan fokus dengan nanti setelah selesai pembelajaran saya menggunakan quizzes untuk membuat semacam kuis atau post test sehingga siswa antusias. Di kuis kan nanti ada semacam kayak kompetensi atau lomba gitu. Jadi siapa yang cepat dan tepat menjawab nanti kan di dashboard atau di papan layar, di layarnya nanti kan nampak sampai unggul sampai ini. Jadi nanti kalau siswa yang kurang, maksudnya siswa yang dalam kategori lemah nanti
tentu saya akan memberikan penguatan yang lebih. Pak, saya rasa cukup tentang percakapan kita untuk observasi. Saya langsung saja bagaimana Bapak mengajar di kelas dalam tahap observasi ya Pak. Kita masuk jam berapa Pak? Kita masuk nanti kalau saya sekarang hari Senin ya, jadi habis acara nanti sekitar jam ke 3, jam 3 betul. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, apa kabar teman-teman sekalian? Baik, senang sekali kita ketemu lagi di hari apa sekarang? Pagi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian sumatif kali 3.9. Berarti hari ini kita akan masuk ke topik baru atau kali baru. Bagaimana dengan yang remedial? Yang remedial akan kita laksanakan di bulan PBM. Jadi pada hari ini kita akan masuk topik KD 3.10. Ini kita bicara tentang benzena. Sekarang Pak tanya nih, kan waktu kelas 11 kan sudah belajar hidrokarbon ya. Belajar hidrokarbon, bahwasanya senyawa hidrokarbon itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Sehingga ada apa itu? 1 senyawa alifatik, kedua alisiklik, kemudian aromatik. Kalau alifatik itu hidrokarbon yang bagaimana? Rantainya lurus atau bercabang, artinya terbuka, ya kan? Kalau alisiklik pasti berbentuk cincin atau siklus ya, antara ekor dan ujung ketemu kembali. Nah, kalau aromatik itu memang khusus dia sendiri, yaitu benzena. Jadi yang mana yang aromatik itu ya benzena ini. KD 3.10 membahas tentang benzena. Ya, benzena. Karena kalian pernah nggak melihat beberapa produk dalam kehidupan sehari-hari berupa pembersih lantai? Kita sebutkan bentuknya apa aja yang pernah kalian waktu di rumah, apa yang kalian gunakan pembersih lantai kalian untuk ngepel keramik di rumah? Atau apa lagi? Lantai, apa lagi? Detol bisa. Nah, sekarang Bapak instruksikan ke kalian, nanti kalau sampai rumah, lihat di komposisi dari apa yang kalian gunakan sebagai pembersih lantai itu ada namanya benzena ya. Nah, benzena terutama merupakan senyawa penyusun dari pembersih lantai tadi. Nah, itu kita. Kenapa pentingnya benzena? Karena memang benzena itu dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan kita. Berbagai macam aroma dari, misalnya kalian beli makanan muncul aroma tertentu kan, masa bau pisang, bau apel, apakah itu mungkin ekstrak pisang atau apel? Nah, kalau dibuat dari ekstrak langsung yang yang memang diekstrak dari buah-buahan itu tidak relevan harganya dengan misalkan harganya 2.000, pasti lebih mahal daripada itu. Maka saking pentingnya belajar benzena, maka di kelas 12 semester 2 ini kita belajar mengenai benzena. Ya. Sekarang tahap pertama nanti kalian akan melakukan eksplorasi. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, kita belajar secara berkelompok menggunakan strategi discovery learning. Ingat ya alurnya ya. Nah, jadi kita belajar berkelompok seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kita bagikan activity. Silakan. Sekarang ketua kelompok 1. Ini ya semuanya. Kelompok 2
Pak berarti untuk depan itu. Ketiga, bawahnya keempat, kami, poin 5 Rizky berarti ya. Coba dicek di alur LKPD pertama itu ketemunya apa? Coba lihat. Petunjuk untuk siswa. Apa? Petunjuk untuk siswa. Nah, ya kita sudah biasa dengan itu. Kita balik lagi ke halaman selanjutnya. Kompetensi Kompetensi dasar itu kan 5 bulan lebih kali 310. Kemudian di situ ada IPK ada ya, indikatornya. Lanjut, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba saya dibacakan salah satu dari kalian. Coba dibacakan terbiar. Pasti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran inquiry terbimbing dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Siswa dapat 1. Mengidentifikasi ciri-ciri struktur senyawa benzena dengan benar. 2. Menentukan angka waktu serta nama senyawa turunan benzena berdasarkan substituen pada cincin benzena dengan benar. 3. Menganalisis sifat-sifat benzena dengan tepat. 4. Menganalisis sifat-sifat turunan benzena dengan tepat. 5. Menyimpulkan kegunaan senyawa benzena dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 6. Menyimpulkan kegunaan turunan benzena dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 6. Jadi itu yang ingin kita capai ketika pembelajaran benzena kita laksanakan. Ya. Baik, silakan kita masuk ke tahap intinya. Lihat di alur pertama ketemunya apa? Eksplorasi ya. Apa? Orientasi dulu ya, orientasi. Nah, di orientasi itu kalian disajikan apa? Gambar-gambar berupa produk-produk yang mengandung benzena. Nanti kalian boleh di tahap orientasi ini, kemudian setelah itu tahapnya tahap eksplorasi kan? Coba balik dulu ya, KPD ya. Ya, di tahap eksplorasi sebenarnya kalian secara berkelompok mesti memahami benzena itu dengan benar melalui berbagai literatur. Nah, kemarin kan kalian belajar berdasarkan kemampuan dan minat belajar, termasuk gaya belajar, kan berbeda-beda ya. Ada yang suka belajarnya membaca, ya, kemudian ada yang suka nonton video, ada yang sukanya mungkin cuma auditori mendengarkan saja penjelasan dari Allah. Nah, di sini kalian diberikan kebebasan, silakan kalau yang senang belajarnya melihat video boleh lihat HP-nya. Kalau senang membaca, lihat buku, boleh buku baca buku teks atau buku paket yang setelah disediakan. Kemudian kalau auditori nanti setelah belajar ini bapak tutor atau nanti ditutor ke teman sebayanya. Tapi secara umum nanti silakan baca dulu teksnya itu. Karena Bapak memberikan waktu sekitar 20 menit untuk tahap eksplorasi, silahkan kalian berjalan. Kalau hidrokarbon ada pakai ini kan?
Jadi dia nanti ikatan tunggal rangkap dua, tunggal rangkap dua, tunggal rangkap dua. Nah, coba C-nya 6 ya. Nah, ini tinggal berapa harus dicari masing-masing. Baik, tadi kalian setelah melakukan tahap eksplorasi konsep kan. Nah, di bawahnya kan ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Nah, untuk membuat persepsi kita sama tentang jawaban pertanyaan di LKPD itu, maka kita minta kelompok apa yang mau menyampaikan, menampilkan hasil diskusinya. Ya, kelompok satu dipersilahkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya bernama Beni Ridwansyah dan rekan saya bernama Eni Martiza, Dian Anggraini dan Ronaldo. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang senyawa benzena dan turunannya yang akan dibacakan atau disajikan oleh Eni Martiza. Pada Eni Martiza, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sebelum saya masuk kepada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD ini, saya akan menyampaikan beberapa konsep tentang benzena yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu benzena merupakan suatu anggota dari kelompok besar senyawa aromatik, yakni senyawa yang cukup distabilkan oleh delokalisasi elektron P. Benzena juga merupakan senyawa kimia organik yang merupakan cairan tak berwarna dan mudah terbakar dan memiliki harum yang manis. Selain itu, menurut Erikel, ada juga suatu senyawa yang mengandung cincin beranggotakan 5 atau 6 karbon atom C. Dan juga menurut Tukule, struktur benzena merupakan 6 atom karbon yang terdiri di setiap sudut-sudut heksagon atau sisi 6 berurutan dengan satu atom hidrogen. Nah, yang terakhir ada struktur benzena menurut Kokule berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon berurutan dengan satu atom hidrogen melekat pada setiap atom karbon. Baik, di LKPD yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran kita, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Dan di sini tugas saya untuk menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Yang pertama, bagaimana sih struktur benzena menurut Kepler? Nah, jawabannya sudah saya sampaikan tadi, tapi saya akan mengulang kembali. Struktur benzena menurut Kepler berupa 6 atom karbon yang terdapat di setiap sudut-sudut heksagon berurutan dengan satu atom hidrogen melekat pada setiap atom karbon. Juga di struktur tersebut menurut Kepler terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling di sekeliling cincin. Selain itu, ikatan tunggal dan ikatan rangkap tersebut selalu bertukar posisi dengan cepat. Keadaan ini dikenal sebagai resonansi. Nah, yang kedua, pada model 1B di atom C nomor berapa terdapat ikatan rangkap? Gambar struktur untuk 1B ini bisa kalian lihat di atas pertanyaan tersebut. Gambarnya ini.
Nah, dari struktur yang telah saya buat, bisa kita lihat bahwa ada 3 atom C yang memiliki ikatan rangkap 2, yaitu atom C nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Selain itu, selain atom yang telah saya sebutkan tadi, atom C yang lain memiliki ikatan tunggal. Ikatan rangkap 2 ditandai dengan 2 garis lurus yang terdapat di setiap atom C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, yang ketiga, pada model 1B di atom C nomor berapa terdapat ikatan rangkap? Ini ada struktur yang baru. Nah, dari struktur di atas bisa kita lihat bahwa atom C yang memiliki ikatan rangkap 2 yaitu atom C yang nomor 2, nomor 4, dan juga nomor 6. Selain itu, atom C yang lainnya memiliki ikatan tunggal. Nah, yang terakhir, berdasarkan jawaban nomor 1 dan nomor 3, nomor 1 sampai 3, jelaskan bagaimana struktur benzena. Nah, struktur benzena terdiri dari 6 atom C, di mana ikatan antara atom C dengan atom C yang lainnya berselang-seling memiliki ikatan rangkap 2 dan juga ikatan tunggal yang bisa saja bertukar posisi dengan cepat atau disebut dengan resonansiasi. Nah, baik, hanya ini jawaban terhadap pertanyaan yang terdapat di LKPD. Selanjutnya saya kembalikan kepada Benny. Baiklah, hanya inilah presentasi yang kami diskusikan dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada Aulia silakan bertanya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Kasari dari kelompok 5. Tadi telah disebutkan bahwa struktur benzena menurut Kukule berupa 6 atom karbon yang terdapat di sudut-sudut heksagon beraturan dengan 1 atom hidrogen melekat pada tiap atom karbon. Pertanyaannya, apa sih kelemahan dari struktur benzena menurut Kukule itu? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Aulia akan dijawabkan oleh Yen Reni. Kepada Yen Reni saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Kasari. Jawabannya adalah hanya ditemukan satu macam panjang ikatan pada eksperimen, yaitu 0,139 Nm yang bertentangan dengan struktur benzena Kukule yang memiliki 2 macam ikatan. Baiklah, apakah ada kesalahan dari jawaban yang dibacakan oleh Yen Reni? Oke, baiklah, kepada kelompok selanjutnya apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, presentasi kami akan saya tutupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan buat kelompok 1. Di akhir pembelajaran sebagaimana yang telah disajikan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya sepertinya pemahaman masing-masing kelompok sama ya, karena tidak muncul pertanyaan-pertanyaan tadi ya, cuma ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Aulia Kasari. Nah, di sesi terakhir pertemuan kita hari ini kita akan
membuat atau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya kira siapa yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Luvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyimpulkan materi tentang benzena. Menurut saya, benzena adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom yang berikatan dalam suatu cincin. Dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Oleh karena benzena hanya mengandung atom karbon dan hidrogen, benzena dikelompokkan sebagai hidrogen. Itulah kesimpulan menurut saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Luvia bahwasanya benzena merupakan suatu senyawa hidrokarbon aromatik ya, yang terdiri dari 6 atom C, yang mana ikatan antara satu atom C lainnya merupakan ikatan tunggal dan rangka dua yang berselang-seling. Berarti kita ingat bahwasanya atom C itu memiliki 4 elektron valensi ya, atau 4 tangan, sehingga kalau sudah terpakai 3, maka atom C masing-masingnya cuma bisa mengikat satu atom H. Sekarang apakah ada kesimpulan yang lain dari kelompok lain mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Rafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah memahami materi yang sudah diberikan di LKPD, jadi dapat kami simpulkan bahwa benzena adalah senyawa C, karbon dan hidrogen yang terletak di sebuah heksagon, terletak di sudut-sudut heksagon dengan ikatan rangka yang berselang-seling. Satu atom H dapat disubstitusikan dengan atom lainnya, misalnya yaitu menjadi asam benzonat dan asam fenol. Benar sekali ya apa yang disampaikan Rafi. Jadi kalian nanti berdasarkan kalian kan sudah belajar melalui LKPD bahwasanya ada senyawa yang merupakan senyawa turunan dari benzena. Beberapa di antaranya itu sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau minimal ada di setiap kemasan makanan yang ada kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi. Salah satunya merupakan asam benzoat. Asam benzoat merupakan senyawa benzena yang mana satu atom H-nya disubstitusi oleh gugus karboksil atau gugus asam, sehingga dia akan menjadi senyawa yang kita kenal asam benzoat. Selain itu juga ada namanya fenol ya. Oke. Bapak pikir pertemuan kita cukupkan sampai di sini, tapi untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi pembelajaran, maka kalian Bapak tugaskan untuk membuat kesimpulan pemahaman kalian tentang materi pembelajaran dalam bentuk berbagai media sesuai dengan minat kalian. Jadi boleh dalam bentuk poster, gambar, kemudian boleh video, boleh blog dan lain sebagainya. Tenggat waktunya adalah pada pertemuan selanjutnya di hari Senin minggu depan ya. Jikalau ada pertanyaan kalian tentang materi pembelajaran, maka silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp yang telah Bapak bagikan atau boleh melalui email. Ya. Sekian pertemuan kita hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Samsuir. Salam Bu Anissa. Alhamdulillah Pak ya, setelah selesai kita melakukan observasi di kelas Bapak ini. Ya. Sekarang kita masuk kepada pasca observasi. Tentu saya akan melakukan coaching Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak tujuan untuk coaching kita ini? Ini Bu Anissa, pada observasi pre-observasi kan sudah saya bilang ya.
Misalnya waktunya sudah saya setting dengan sebaik mungkin, sudah satu, kemudian pada pelaksanaan tadi kan mengetahui sendiri bahwa saya ternyata kuisisnya tidak bisa saya laksanakan karena waktunya sudah habis dan pembelajaran sudah berakhir. Jadi saya merasa masih perlu mengatur waktu seefektif mungkin sehingga proses pembelajaran yang saya rencanakan itu semuanya terlaksana dengan baik sampai selesai gitu. Kemudian ada proses pembelajaran itu saya masih menemukan ada 2 atau 3 orang siswa itu yang masih belum aktif dalam kerja kelompok. Artinya mereka masih belum pasif, belum istilahnya belum terstimulus untuk mau aktif bekerja dalam kelompok, menyampaikan pendapat. Iya, saya rasa. Berarti yang dari saya tangkap nih, Bapak ingin percakapan kita ini mampu mengatasi masalah di kelas tadi seperti kurang efisien ya Pak waktu pembelajaran, kemudian masih ada anak yang ditemukan kurang aktif. Nah, Pak, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan dari Pak? Pertama mungkin ya karena saya kan kalau diskusi itu kan sifatnya kita sebagai guru cuma melakukan fasilitasi kan, jadi kayak kebablasan aja gitu. Maksudnya ada beberapa kelompok yang tidak terkontrol dengan baik, kemudian kayak diskusinya itu melebar kemana-mana, jadi tidak fokus pada topik yang dibicarakan. Karena kadang-kadang kan kalau diskusi itu ada anak-anak yang ngomongnya tidak hanya topik pembelajaran, tapi kadang-kadang ngobrol masalah-masalah di luar juga. Sehingga waktunya harusnya mereka selesai mengerjakan ini karena mereka tidak harus menyelesaikannya, ngobrol tidak tinggi, karena ini kendala kan tidak selesai. Nah, kalau kita masukkan ke skala pengukuran Pak, kira-kira pembelajaran yang Bapak lakukan tadi ini berada pada skala berapa? Kemudian Bapak pindahannya ke skala berapa? Kalau saya nilai secara pribadi kayaknya sudah pada skala 5 untuk saya. Kalau bicara ke skala 10 mungkin saya memang mengakui mungkin tidak, karena saya melihat interaksi siswa di sini, terutama kelas yang saya agak tadi memang begitu beraneka ragam. Jadi ada anak yang memang kalau dia secara kemampuan memang tinggi betul, kemudian ada yang rendah, sehingga ya mungkin saya berharap di skala 9 jadilah di 9,5 juga boleh, para range itulah saya pikir. Apa nih kompetensi yang Bapak miliki untuk mencapai skala 9? Apa ya? Yang pertama saya cukup memahami beberapa aplikasi atau software atau apa istilahnya, saya nggak bicara program tapi yang bisa membantu saya membuat beberapa bahan pembelajaran yang interaktif. Seperti mungkin saya nanti bisa membuat LKPD ini lebih menarik lagi. Misalkan saya lebih lagi memakai Canva gitu untuk membuatnya. Mungkin kalau dia gambar ilustrasi mungkin realistis gitu. Nah, kira-kira Pak, dengan kompetensi yang Bapak miliki tadi, seberapa efektifnya menyelesaikan masalah Bapak ini? Ya, saya berharap dengan LKPD dan media pembelajaran memang dibuat dengan sebaik mungkin, sehingga fokusannya lebih kepada LKPD memang lebih menarik. Sehingga ya memang mereka harapnya nanti memang fokus untuk belajar mendiskusikan materi pembelajaran. Nah, saya mau ingin tahu nih Pak, untuk kedepannya rencana seperti apa yang Bapak ingin terapkan agar anak tadi yang kurang aktif bisa menjadi lebih aktif lagi, kemudian waktunya bisa pas dan sesuai dengan schedule yang Bapak inginkan. Apa yang
Cara rencana sebenarnya lebih pada diri saya sendiri, karena sebagai seorang guru biasanya kita tidak pernah puas dengan apa kemampuan, skill atau ilmuwan yang kita miliki sekarang. Guru harus berbekal lebih update dibanding siswa mengenai teknologi, mengenai ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang saya ampu, kimia, sehingga saya berharap ke depan saya bisa merancang media yang lebih baik lagi. Kemudian kalau bisa mungkin saya bisa menerapkan AI, artificial intelligence di proses pembelajaran saya, sehingga nanti anak dia belajar di rumah dengan menonton video yang saya buat gitu. Semacam mungkin asisten tadi. Ada apa kamu butuh bantuan nggak Bapak untuk melaksanakan ilmunya, diberikan kerjaan lain atau bagaimana? Baik, sebagai makhluk sosial, terutama kita dalam sistem pendidikan, dalam siklus sebagai seorang guru dan murid kan nggak bisa bekerja sendiri. Kita misalkan membuat suatu perencanaan, kemudian akan membuat program apapun di sekolah tanpa didukung oleh pihak sekolah dan warga sekolah, rasanya nggak akan berjalan dengan maksimal. Seperti contoh, kalau misalkan saya bisa memahami suatu materi pembelajaran, kemudian bisa memahami buat media pembelajaran, kemudian ilmu tidak saya berikan kepada kawan-kawan yang lain, rasanya perlu itu. Kemudian saya juga sebagai seorang biasa yang saya rasa pengetahuan saya juga tidak terlalu bagaimana. Jadi saya juga butuh ilmu dari orang lain. Saya perlu juga kadang-kadang di semacam kayak gini dipancing oleh orang lain atau mungkin ditukar oleh guru-guru yang lain, sehingga dari segi keilmuan saya dan dari segi pedagogi, bagaimana menghadapi siswa, saya mempunyai berbagai sumber gitu, sehingga saya kaya dengan berbagai ilmu yang mungkin bisa saya terapkan dalam kelas, dalam sekolah ini. Nah, pertanyaan pamungkas terakhir nih Pak, kapan ya rencananya Bapak realisasikan? Kalau masalah realisasi sebenarnya pasca pelaksanaan pembelajaran, saya cenderung selalu melakukan evaluasi. Maksud saya itu apa yang kurang, apa yang lebih, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, dan ini memang harus segera dilakukan perbaikan. Jadi kalau bicara masalah manajemen waktu tadi yang sudah berjalan dengan baik, kemudian ini bisa saya atasi pada pertemuan selanjutnya jangan sampai terulang, sehingga waktunya memang efektif gitu, berjalan dengan baik sesuai dengan alokasi. Memang saya setting dari awal dari awal ada tahap pendahuluan, kemudian tahap inti dan penutup. Karena tadi kalau kuisis itu kan pada tahap penutup, jadi memang semuanya memang nanti terancana dan terlaksana dengan baik. Jadi target Bapak pertemuan selanjutnya semua yang tadi itu sudah teratasi Pak ya. Kapan Pak pertemuan selanjutnya Pak? Ya. Pertemuan selanjutnya yang minggu depan, di hari Senin pada hari Senin depan. Jadi sebenarnya apa yang sudah saya mulai gambar, sudah saya buat, sudah mulai saya rancang, mungkin lebih saya rancang lebih baik berdasarkan pengalaman hari ini. Terima kasih Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi banyak hal juga yang saya dapatkan untuk saya sebagai guru, mungkin bisa saya adopsi juga dari Bapak. Untuk ilmu yang Bapak dapatkan, ilmu yang Bapak sampaikan tadi juga bermanfaat bagi saya. Kemudian untuk Bapak ke depannya saya harapkan memang Bapak jauh lebih berjanji, lebih semangat lagi Pak. Terakhir Pak, apa nih refleksi Bapak terhadap kegiatan pembelajaran tadi? Refleksi pembelajaran tadi seharusnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan dengan kalau bicara menyenangkan pasti semua siswa mestinya menikmati kan. Kalau tadi saya melihat ada beberapa siswa yang tidak aktif, itu berarti saya belum
belum melaksanakan pelajaran yang cukup baik gitu. Jadi berarti ada hal yang masih kurang menentu. Itu saya. Dan mudah-mudahan selanjutnya itu bisa dievaluasi tersebut. Saya selalu mengevaluasi proses belajarnya selama. Oke Pak, terima kasih banyak atas pertemuan kita kali ini. Jangan bosan-bosan ya Pak ya kalau saya ingin meng-coaching atau ingin meminta ilmu kepada Bapak. Sama-sama Bu. Itu saya berterima kasih nih Bu karena di coaching kan, karena ya kadang kalau pas di coaching ini hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya ya jadi muncul gitu karena beberapa stimulus atau pertanyaan pemantik yang disampaikan gitu. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum.